Bab 3080. Kelemahan aliran darah kura-kura ular. Dengan kata lain, pisau ini dapat digunakan kapan saja dengan sendirinya. Namun, meskipun ada banyak sumber yang dipahami sendiri, tetapi senjata adalah jenis sumber energi dan hanya sumber energi yang memulai. Senjata seperti barang dewa, ia bahkan belum memadatkan bintang-bintang sumber energi dan efeknya tidak akan terlalu kuat ketika ditampilkan. Bahkan, tidak dapat menampilkan kekuatan sebenarnya dari pisau Yueyang. Memikirkan hal ini, Eric Kin masih menyerah. Pisau Yueyang adalah barang abadi kelas 5, di wilayah rahasia galaksi, ia pasti dapat mengubah dunia jika digunakan dengan benar. Dia yakin dia akan menggunakannya sendiri, tetapi ini jelas belum waktunya. Begitu pikirannya berubah, Eric Kin juga memikirkan cara lain. Vinola, teman seiman Zhang, kalian berdua bekerja sama untuk memecahkan tirai cahaya dan membantuku lebih dekat dengan binatang kura-kura ini. Teman seiman Kin, terlalu berbahaya untuk mendekati binatang ini. Mendengar ini, wajah si botak berubah. Meskipun monster iblis belum menunjukkan keterampilan bertarung jarak dekat, itu adalah aliran darah kura-kura ular dan kekuatannya tidak akan lemah. Jika dipukul di depannya, kami tidak bisa membantu. Lebih baik aku menunggu konsumsi jarak jauh, cepat atau lambat binatang kura-kura ini tidak akan bertahan. Meskipun Vinola Su tidak berbicara, dia juga memandang Eric Kin dengan penuh perhatian. Tidak ada cara lain, ini adalah cara tercepat untuk menyelesaikan binatang buas ini. Namun, Eric Kin menggelengkan kepalanya dan mengeluarkan pedang Qingtong di tangannya. Dia sudah bergegas menuju binatang kura-kura raksasa itu terlebih dahulu. Jangan lupa, kita sudah menghabiskan beberapa jam. Jika kita ingin menguasai kapal bintang, kita harus pergi ke tempat percobaan lain, jadi waktu tidak bisa terbuang di sini. Baiklah. Melihat bahwa Eric Kin telah mengambil keputusan, Vinola Su dan si botak tidak peduli, mereka semua terbang bersama Eric Kin. Jaga ketiga teman seiman. Tuan Muda Chen mendengus bersamaan. Semua orang menggunakan semua kekuatan mereka untuk sementara waktu, terus-menerus meledakkan berbagai ilmu sihir sehingga binatang kura-kura itu untuk sementara tidak dijaga. Dengan angin bersiul di telinganya, Eric Kin dengan cepat mendekati monster iblis. Si botak itu benar, meskipun binatang penyu ini kejam, tetapi bagaimanapun, ada banyak kultivator, selama energinya dikonsumsi, pasti dia akan mati. Tetapi waktu hampir habis, mereka harus mengambil sedikit risiko. Kiat. Di bawah penutup semua orang, ketiganya dengan cepat datang ke tirai tipis pelindung. Si botak berteriak, tubuhnya penuh dengan napas, dan dengan reiki, 10.000 tanda tinju terbang keluar. Seperti meteor yang jatuh dari langit, sebuah pukulan menghantam tirai cahaya kuning pucat ini dengan liar. Batu kristal di atas kepala Vinola Su juga menerbangkan kelopak yang tampak ringan, tetapi jatuh di tirai tipis. Tanda tinju dari si botak bahkan lebih menakutkan. Tirai cahaya akhirnya dibuka dengan kerja sama penuh dari 50 master teratas dari 2 peringkat galaksi. Eric Kin menginjak langkah api langit dan membawakan transisi alam semesta. Dengan jentikan sosoknya, dia terbang lurus ke arah kura-kura seperti anak panah yang tajam. Mengaum. Melihat kultivator biasa ini berani terbang di depannya, binatang kura-kura yang marah meraung dan reiki bergegas menuju Eric Kin. Namun, dia sudah siap untuk ini. Eric Kin tersenyum sedikit, dan tubuhnya menghilang dalam sekejap. Bagaimana ini? Kemana perginya teman seiman Kin? Semua orang juga terkejut. Tidak hanya kura-kura dan binatang buas yang tidak dapat menangkap jejak Eric Kin, tetapi bahkan di balik kerohanian mereka tidak melihat bagaimana Eric Kin menghilang. Dalam sekejap, Eric Kin tampaknya telah menguap dari dunia. Bahkan Vinola Su pun bingung dan tidak bisa merasakan napas Eric Kin.
Semua orang tidak bisa tidak kagum. Setelah binatang kura-kura di depannya tertegun, secara alami ia meraung lagi dan lagi. Meskipun tidak bisa merasakan kemana perginya Erikin, aura manusia yang menjijikkan jelas tidak hilang. Akibatnya, binatang kura-kura mulai membombardir dengan panik. Gelombang aura meledak di setiap posisi tubuh, mencoba mencari tahu di mana Erikin berada. Teknik menyelinap ini sangat bagus. Pada saat ini, Erikin telah meninggalkan area di mana binatang kura-kura menyerang, tetapi sosoknya menjadi transparan dan terbang ke tanah di bawah binatang kura-kura. Sebelum di lautan tak berujung, Erikin telah menghabiskan banyak waktu dengan kura-kura hitam. Pada saat kontak, dia tahu bahwa jenis binatang kura-kura yang diturunkan dari garis kura-kura ular ini memiliki tempat rentan yang umum di perut tubuh kura-kura. Meskipun darah kura-kura ular kuat, tempat rapuh ini tidak sebaik kultivator. Jika dapat memulai dari tempat yang rapuh ini, maka mereka dapat dengan cepat membunuh binatang penyu ini. Adapun mengapa aliran darah kura-kura ular memiliki kelemahan ini, hanya karena garis keturunannya tidak murni. Kerentanan ini akan hilang hanya ketika aliran darah monster iblis benar-benar berubah menjadi kura-kura ular sejati. Namun, meskipun basis kultivasi binatang penyu ini tinggi, jelas jauh dari tingkat transformasi berdasarkan kecerdasan itu. Kecepatannya masih terlalu lambat, durasi teknik terendam semakin dekat. Erikin berpikir, dia langsung melakukan teknik jurus pertahanan darah. Teknik keabadian tersembunyi ini adalah teknik keabadian kelas 4 yang dia ambil dari Senot Zhang. Saat itu, ketika paviliun harta karun dilelang, konon teknik ini merupakan teknik ilmu sihir seperti sembunyi-sembunyi dan kabur, sehingga Senot Zhang menghabiskan banyak uang dan tidak membiarkan dirinya mendapatkannya. Setelah buku langit tanpa kata diperbaiki, penyelaman terpencil itu seperti yang diharapkan oleh paviliun harta karun. Namun teknik ini tidak digunakan untuk kabur, melainkan untuk bertarung. Setelah digunakan, sosoknya menghilang. Dalam waktu singkat, orang-orang yang kerohaniannya melampaui Erikin juga tidak menyadarinya. Cahaya darah memenuhi tubuhnya, kecepatan Erikin meningkat lagi, dan pada saat yang sama, pedang Kintong sudah bersinar. Sosh. Pada saat efek dari teknik menyelam yang dalam menghilang, Erikin telah datang ke titik lemah di perut binatang kura-kura. Dan karena pengalamannya dengan kura-kura hitam, Erikin dapat melihat bahwa itu ada di sini dengan pandangan sekilas. Pedang Kintong terangkat, dan pada saat yang sama, ratusan pedang spiritual pedang muncul di kehampaan di sampingnya. Ilmu pedang keluar, Erikin yang terbungkus cahaya pedang langsung bergegas ke tempat itu. Roar! Begitu sosok Erikin muncul, binatang kura-kura itu juga terkejut. Secara alami tahu di mana letak kelemahannya, tetapi ukurannya sangat besar, dan gerbang kehidupan ini hanya berukuran setengah meter. Bagaimana kultivator biasa sialan ini menemukan tempat ini dalam waktu singkat? Reiki melonjak lagi, binatang kura-kura bergerak dengan kemarahan yang sebenarnya, dan Reiki yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi badai, dikelilingi oleh Erikin. Sudah terlambat untuk bereaksi sekarang. Erikin mencibir, pedang Kintong langsung menembus lubang darah di perut binatang kura-kura, kemudian ratusan pedang spiritual bergerak. Pada saat yang sama darah menyembur keluar, Erikin langsung terburu-buru ke dalam tubuh binatang kura-kura. Ini, teman seiman Kin benar-benar menembus aliran darah kura-kura ular dengan begitu mudah. Kerumunan juga terkejut. Seluruh tubuh kura-kura dan binatang itu keras, bahkan ilmu dewa tingkat keempat tidak dapat dihancurkan, tetapi Erikin dapat menembusnya dengan satu pedang. Dibor ke dalam tubuh oleh Erikin, raungan binatang kura-kura ini langsung berubah menjadi jeritan, seluruh tubuhnya berputar, dan Reikinya menjadi sangat kacau.
Ayo pergi bersama dan bantu teman seiman Qin menekan monster iblis ini. Ketika si botak melihat bahwa Erik Qin berhasil, dia juga meraung kegirangan. Semua orang juga mengerti bahwa sekarang adalah saat yang kritis. Mereka semua mengeluarkan Reiki dan mengerahkan seluruh kekuatan mereka. Bersambung.